Oke, balik lagi teman-teman. Kali ini kita bakal ngebahas materi apa nih? Bahas materi tentang osteoporosis. Nah, oke, buat osteoporosis apa sih? Nah, osteoporosis itu yaitu dari kata osteon dan porosis. Osteon itu adalah tulang, porosis adalah pengeroposan. Jadi osteoporosis adalah suatu pengeroposan tulang. Oke, dari ilmu kedokteran dasar, di sini untuk osteoporosis ini biasanya terjadi pada tulang-tulang yang panjang ya teman-teman. Contohnya adalah di os femur. Oke, nah di sini dari komponen penyusun tulang itu ada terdiri dari sel-sel tulang yang terdiri dari osteoprogenitor, osteoblast, kemudian osteosit, osteoklas, dan ada matriks tulang yang terdiri dari matriks yang organik dan matriks anorganik. Yang organik itu seperti kolagen tipe 1, proteoglikan, glikoprotein. Yang anorganik itu contohnya kalsium. Nah, di sini juga tulang itu ada yang disebut dengan endosteum yaitu pembungkus tulang bagian dalamnya, dan ada periosteum yaitu pembungkus yang bagian luar. Oke. Nah, ini strukturnya teman-teman dari tulang yang kompak atau tulang keras. Histologinya. Nah, ini contoh dari gambaran tulang yang sehat dan ini yang mengalami osteoporosis, pengeroposan. Oke, sekarang ke remodeling tulang. Nah, remodeling tulang ini merupakan suatu proses terjadinya resorpsi parsial. Artinya dia akan diresorpsi, dihancurkan secara sebagian jaringan tulangnya dan sekaligus pembentukan jaringan tulang yang baru yang dilakukan oleh osteoblast dan osteoklas. Nah, jadi tulang itu teman-teman yang udah istilahnya udah kadaluarsa atau sudah mulai keropos-keropos itu akan diresorpsi, akan dihancurkan oleh tubuh kita. Nah, dan juga akan diganti dengan yang baru oleh osteoblast dan osteoklas. Nah, ini remodelingnya tadi prosesnya. Nah, ini patogenesis dan patofisiologi dari osteoporosis. Nah, di sini biasanya terjadi pada usia lanjut teman-teman. Nah, karena faktor usia lanjut pasti ada kemunduran terutama dalam proses remodeling tulangnya. Nah, dari usia lanjut juga ada faktor risiko seperti menurunnya aktivitas fisik, kemudian menurunnya sekresi growth hormone, dan juga defisiensi vitamin D karena menurunnya aktivitas, kemudian menurunnya resorpsi kalsium di ginjal, menurunnya sekresi dari estrogen, serta meningkatnya resiko sering jatuh biasanya karena menurunnya aktivitas otot, gangguan keseimbangan, dan gangguan penglihatan. Nah, dari menurunnya sekresi dari growth hormone dan IGF-1 serta menurunnya aktivitas fisik itu mengakibatkan gangguan dari fungsi osteoblast. Nah, osteoblast ini berfungsi untuk membentuk tulang. Jadi kalau itunya terganggu, otomatis pembentukan tulangnya terganggu sehingga terjadi osteoporosis. Kemudian dari usia lanjut menurunnya sekresi dari estrogen. Estrogen ini berperan dalam proses turnover tulang. Kalau terganggu juga dapat terjadi osteoporosis. Kemudian dari menurunnya absorpsi kalsium di usus, menurunnya reabsorpsi kalsium di ginjal ini mengakibatkan hiperparatiroidisme sekunder, dan meningkatnya risiko terjatuh ini juga menimbulkan tingginya risiko fraktur atau patah tulang. Dari osteoporosis juga karena tulangnya rapuh juga dia dapat mengakibatkan fraktur atau patah tulang. Nah, ini mungkin gambaran patofisiologi osteoporosis pasca menopause. Nah, ini ada akibat faktor genetik, faktor aktivitas fisik, dan dari nutrisi yang mengakibatkan berkurangnya massa tulang. Nah, ini bisa diakibatkan akibat menopause atau aging, penuaan ya teman-teman. Nah, ini sehingga ujung-ujungnya jadi osteoporosis. Oke, komplikasi yang dapat terjadi dari osteoporosis yang pertama itu adalah fraktur seperti kompresi vertebral, fraktur Colles,
fraktur kolum femoris, serta imobilisasi, ketidakmampuan untuk bergerak secara aktif. Epidemiologinya angka kejadian pada wanita lebih banyak daripada pria. Angka kejadian pada etnis Kaukasus Oriental lebih banyak dibandingkan etnis hitam atau Polinesia. Setiap pertambahan umur 1 dekade berisiko dengan peningkatan risiko 1,4 sampai 1,8. Nah, etiologinya disebabkan usia, aktivitas fisik yang kurang, keadaan nutrisi kalsium yang berkurang, faktor genetik, dan pengaruh hormon. Untuk faktor risikonya ada menopause, kemudian riwayat fraktur, perokok, tidak suka mengonsumsi sayuran, konsumsi kalsium yang rendah, dan hampir tidak pernah beraktivitas atau berolahraga. Untuk pemeriksaan penunjang disarankan itu adalah pemeriksaan densitas massa tulang, misalnya radiologi, pemeriksaan biokimia tulang. Kemudian untuk penata laksanaannya di sini terapi non farmakologisnya ada mengedukasi pencegahan mengenai fraktur tulangnya, latihan dan melakukan rehabilitasi saat terapi osteoporosis, dan latihan dimulai dengan tanpa beban lalu dinaikkan bebannya secara bertahap. Untuk terapi farmakologisnya, di sini dapat diberikan golongan bifosfonat. Dosis profilaksisnya 5-10 mg per hari dan terapinya 10 mg per hari. Kemudian ada golongan alendronic acid atau alendronat sodium dikombinasi dengan juga vitamin D. Nah, ini untuk resepnya ada alendronat tablet 10 mg, alaxifen tablet 60 mg, dan alpha calcidol tablet 0,5 mg. Oke, untuk pencegahan dari osteoporosis itu sendiri, tentunya adalah dengan melakukan aktivitas yang teratur. Kemudian menjaga asupan kalsium 1000-1500 mg per hari, hindari merokok dan minum alkohol, hindari makan barang-barang yang berat, juga hindari defisiensi vitamin D dengan berjemur pagi hari. Untuk prognosisnya masih cukup baik. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya lebih semangat untuk update video-video selanjutnya. Terima kasih, sekian dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya.